wasallam, man ahabbani kana ma'i bil jannah wa qala anta ma'a man ahabba wa qala jadidu imanakum. Qalu kaifa jadidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para asatidz, para mu'allim, para murabbi, tokoh terkemuka, para cendekiawan, para ilmuwan, wabil aula anu makanuhan di acara dengan para panitia, wabil khusus Bapak Indra, Ibu, jiwa keluarga, jiwa para petugas sadaya dengan di Abdurrahman Barokah, jamaah sadaya, mudah-mudahan sadaya barokah dari suatu Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah rezeki, barokah sehat, barokah keluarga sadaya, sakinah mawaddah warahmah, dari pengaturan iman dengan Allah Azza wa Jalla, bahwa keturunan putra sadaya, putra putri, cucu cicit, putra putri, cucu cicit, soleh berakhlakul karimah, dan sadaya mudah-mudahan kalau golongan mutabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya jemaah pengawasan sadaya dalam sadaya, alhamdulillah syukur alhamdulillah, bukan banyak, alhamdulillah syukur alhamdulillah. Bapak Ibu sadaya dengan petang di Abdurrahman Barokah di zaman saking tidak bergerak pesona sama dengan bobokan bagi sadayana, tapi Allah mengaturkan kemuliaan, keistimewaan kasadayana, kegiatan iman Islam ihsan anu diaturkeun ka Bapak sadaya. Mudah-mudahan eta keabadian di Allah diaturkeun ka Bapak, ditetapkan ku Allah di dunia ini paratu di akhirat. Amin. Now nikmat iman Islam ihsan anu lahir dina qalbul mukmin, qalbun salim, hati jaman iman nya otomatis hati salim. Ieu sadaya anu tadina poe cerah di seluruh dunia, negeri, bahkan mayoritas seluruh penjuru negeri di seluruh bangsa. Ia kematingan ku Allah diaturkeun. Utarina jauh dari dukeun. Ia sadaya ge hakikat nama panghaturan iman teh Allah Azza wa Jalla. Maka teras ayat 2 kriteria setiap zaman kami berganti. Ayat kufur, ayat syukur. Wa man kafar, wa man syakar fa innama yaskuru bi nafsi. Jalma anu syukur karena nikmat Allah yang diaturkeun nya ke dirinya. Eta hate syukur nu ditegakkeun ka Allah, berarti diabadi di sisi Allah. Itu keuntungan keabadian itu hormat saling ampunan Allah. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sajalan kufur bertubi-tubi nikmat di Allah diaturkeun, tapi tetap ingkar nanti nyata tetap kayak Allah mau ngurangan kawasan, mau ngurangan karidina. Allah masabab maha qadirin kami, maha sugih sareng maha berea. Tah eta sadayana Bapak Ibu kalau berjalan syukur buktosna ngargah-ngargah naik presiden cinta ka panutan agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab dia mau digante nyata lamun sekatna disimakan berarti tempat dilahirkeun kanjeng Nabi Mekah. Lamun sekatna isim zaman berarti waktu dilahirkeun kanjeng Nabi. Tapi lamun eta makna takdirul kalamna dicana ku Bapak bahwa Bapak hidup nyata nyanak anu dilahirkeun di kanjeng Nabi. Sabab tujuan Allah ngalahirkeun kanjeng Nabi teh kedah nebarkeun ayat
inti, yang substansi, yaitu pertama tauhid. Nuku Allah diaturkan ke seluruh para nabi, bahkan di terakhir Nabi Muhammad SAW, yaitu ketauhidan. Sangkan ulah bengkok sinumah di Allah, lain gunung, lain panon kowe, lain matahari, lain bintang. Eta kabeh teu berhak dinyatakan sebagai roh pangeran. Tapi hiji dan Al-Maha Nyiptakeun, Al-Maha Gagah, Al-Maha Kaya Raya, Nu Maha Sempurna, Nu Maha Bijaksana, Nu Maha Pengampun, Maha Pengasih Penyayang. Nyata Allah Subhanahu. Maka kulillah khaliqu kulli syai'in wa huwa wahidul qahhar. So ucapkeun ku anjeun Muhammad, termasuk umat yang mengikuti Muhammad, Allah pencipta segala sesuatu. Sang anjeunna Allah yang maha hiji datna, hiji sifatna, hiji asma. Kaiku campuran, tidak kontaminasian ku lain Allah. Wahidul qahhar, Al-Maha Gagah Perkasa. Eta secara syariatna urang ada wasilah. Sadayana ieu kempel ngariung kulum di tempat kaum bapak. Insyaallah salam bapak, salam ibu sadayana tidak bertepuk tangan semua. Salam bapak, salam ibu, insyaallah disambut dengan kecintaan Rasulullah. Amin. 1444 dina hijrah bae. Ieu kaya suka ibu panghaturan diatur bahwa bapak itu anu kabaah Rasulullah. Mudah-mudahan bapak masih cinta Allah Rasul. Amin. Sabab etan bakal jadi kabar ke bapak yang hadapan. Sabab etan bakal jadi kabar engke yaumul jannah ya Allah. Tatkala urang diko bersama Allah, bapak nyandarkeun diri ke Allah, ngalakukan ngagungkeun kekasih Allah, insyaallah abadian wabadian. Abadi dina ridona, abadi dina rahmatna, abadi dina ampunana. Eta pangkat intina maulid Rasul. Maka sholawat terus kumandang. Di pamilingan selesai ulama kita, sholawat bangsa Indonesia ternyata kalau menurut Sayyid Al-Maliki dan berbagai bangsa mengungkapkan rasa cinta dengan syair yang berbeda-beda, tapi cinta ke Rasulullah ternyata semuanya diterima oleh Rasulullah dan balas dengan cinta. Tapi di bangsa Indonesia di waktu Sayyid Al-Maliki jiar bersama gurunya Sayyid Usman, maka Sayyid Usman bikin hisab bahwa terbuka hijab. Tatkala terbuka hijab, muka syafatul ghaib, terbuka nilai yang gaib. Muka syafatul yakin dan terbuka keyakinan. Jadi tatkala terbuka keyakinan, ainul basirah Sayyid Usman terbuka. Ternyata kita bahkan bukan kita terbuka pecinta Rasulullah. Tapi di samping dikelilingi oleh orang-orang berjuta-juta dan warna-warni, mungkin ayat Eropa, ayat di Jazirah Timur Tengah, ayat di Afrika, termasuk ayat di Indonesia. Lalu Sayyid Usman bertanya, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, diri sadayana berkerumun di hadapan salibah, di sisi salibah, belakang, depan, kanan, kiri, ini semua siapa ya Rasulullah? Kumas Rasulullah, diri sadayana adalah pecinta dan aku pun cinta pada mereka. Tapi ada kelompok yang terbanyak. Ternyata kelompok yang terbanyak semakin penasaran. Pak Sayyid Usman, ya Rasulullah, dari semua kelompok banyak semua. Tapi ini yang terbanyak sekali dari mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ini dari bangsa dan negara yang berlambang merah dan putih mana? Indonesia. Ternyata mayoritas umat Islam seluruh dunia kan Indonesia. Dan memang di Indonesia berakidah sunnah wal jamaah. Maka banyak sekali lantunan-lantunan sholawat, ekspresi kecintaan yang syair-syairnya adalah mengangkat, memuji Nabi karena perintah Allah. Hakikatnya Allah pun ridho. Maka akhirnya beliau katakan dari bangsa
tatkala sudah kembali nur istilahnya rukul kursi dari Lahutia Jabalutia turun ke Malakutia sampai ke Nasutia atau ke Muluti, karena posisi Rasulullah respektif tasawuf nurnya tidak tertutup oleh ruang dan waktu, tapi posisi ilmunya adalah minuri jamali, dari nur jamalnya Allah, dan beliau berposisi di mana? Yang Lahutia. Di mana Lahutia? Fi ma'al sikil inda maliki muqtadir, di sisi Allah yang maha kuasa. Alhamdulillah. Nabi murah sadaya. Bapak ya, dan dosa bapak itu naik presiden cinta. Insya Allah sadaya kami sholawat, kami ikhlas sudah enggak. Maka darahnya tidak cinta, nikmati. Biar orang yang enggak senang, ya benci, tapi kita sudah ditakdirkan Allah. Maka nikmati dan termahal. Sungguh jauh di sana mereka yang memiliki intan berlian bisa seluas pantai lautan. Lalu Allah intisabkan, bukakan apa yang ada di hati bapak, apa yang ada di hati ibu, di hati bapak Indra, ibu Indra, semuanya memahami apa kecintaan bapak kepada Allah dan Rasulullah. Ternyata kecintaan bapak itu unsurnya abadi, karena menyadar kepada Dat yang maha sempurna. Walaupun mereka memiliki intan berlian seluas pantai lautan, sadar kalau itu namanya tetap mulki dunia, bisa duluan meninggalkan, bisa duluan tinggalkan, karena bersifat fana, tidak akan kekal. Maka nalillah yabqa, apa-apa yang di dalamnya karena Allah yabqa, kekal. Mudah-mudahan kita dikawal Allah dalam ridho rahmatnya. Wa maka nalillah yabqa wa maka fi ghairillah yafna, apa-apa yang di dalamnya tidak ada karena Allah yafna, hanya diakhiri dengan limbah belaka, sampah-sampah industri, dan hanya menjadi sampah-sampah belaka kalau tidak ada unsur la ilaha illallah di dalamnya. Maka itu luar biasa. Toh sadaya teras urang di dia nange wasilah, kakang tinggal apa sih harus pakai wasilah, langsung aja pada Allah. Ya boleh. Ini kan firman Allah. Berarti kita pakai wasilah itu mengagungkan perintah Allah. Berarti kita pakai wasilah ini adalah intisal li amrillah, karena kita benar ridho mengikuti perintah Allah. Itulah esensinya kita tahu. Maka kalau tanpa wasilah doa yang lain-lain ya boleh-boleh saja silakan, tapi fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya berkehendak Allah, maka Allah berkehendak sekehendaknya. Bisa saja Allah menerima doa Bapak mayasa sekehendaknya, fayaghfiru liman yasha, mengampuni juga sekehendaknya, wa yu'adzibu man yasha, mengadab pun Allah sekehendaknya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengintervensi Allah, karena Allah pemilik undang-undang, tapi tidak kena undang-undang. Sehebat apapun jabatan kita di muka bumi ini, membuat undang-undang salah kena undang-undang. Kalau Allah kena undang-undang kan? Tidak, karena absolut jabatnya, koharnya, kawasan segalanya adalah kekal. Maka kita bersandar pada Dat yang maha segalanya, la ilaha illallah. Itu Allah berfirman, kalau seandainya Bapak berdosa, mendolimi diri sendiri, lalu Bapak datang kepada Rasulullah, kalau zaman sahabat datang dengan jasadnya, memohon ampunan kepada Allah, jawabannya bagaimana? Allah sendiri yang menentukan, mesti aku kabulkan, mesti aku ampuni dosanya. Tatkala sekarang kita sudah 1444 Hijrah, apakah tetap berlaku? Tetap berlaku. Sebab dalam Al-Quran
Al-Quran itu kan dalil mutakin, petunjuk bagi orang yang takwa. Tatkala kita telah memerankan Rasulullah dalam kolbu kita, dalam ruh kita, maka tetap aja. Karena nur tidak Allah tutup oleh ruang dan waktu. Maka tatkala bapak sholawat dihayati dengan penuh rasa kecintaan, tatkala ibu sholawat dipenuhi dengan rasa permohonan pada Allah. Pertama dalam hati dengan wasilah sholawat, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Amin. Itu namanya tolabul maghfirah, memohon ampun. Yang kedua bisa saja dalam membuka hati kita apa? Memohon ridho. Ya, mohon ridho Allah dalam gerakan yang kita, aktivitas kita, bisa di kantor, bisa di kebun, bisa di pesawat, bisa di berbagai tempat sesuai keahlian dan profesi masing-masing. Tapi tatkala kita menyambungkan sholawat, lalu dalam hati kita mohon ridho ya Allah dengan wasilah kekasihmu, itu tolak ridho. Allah ridho. Lalu memohon rahmat. Apa arti rahmat? Ya supaya kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini terus terbentang sampai akhir kekal. Tidak Allah cabut. Yang akhirnya penuh dengan kesyukuran dalam jiwa Bapak, dalam jiwa itu. Maka itu namanya tolak rahmat. Maka Allah berfirman dengan melalui Rasulullah SAW, berwasilah kepada beliau, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasul fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahim. Itu jaminan dari Allah bagi orang yang berakidah sunnah wal jamaah. Mengartikan kalau seandainya orang-orang mendolimi dirinya sendiri lalu datang kepada Rasulullah dan mohon pertolongan pada Allah, mohon ampunan, orang-orang yang telah mendolimi dirinya sendiri itu, lalu Rasul pun memohon ampunan pada Allah, mesti buahnya, samrohnya, natijahnya, akhirnya lawajadullaha tawwaban rahim, mesti Allah mengampuni dosa semua dan menyayanginya. Kalau dari arti bahasanya, mesti orang-orang yang mendolimi dirinya itu tatkala dia datang pada Rasul memohon ampunan pada Allah, mesti mereka akan mendapatkan Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi simpulnya mesti mendapat ampunan Allah dan sayang Allah. Mari kita sholawat. Saya pun juga ini berberkah sholawat dan Bapak pun sama tadi sudah kan berkali-kali, tapi terus karena ini maulid Rasul, mudah-mudahan kita diakui umat yang mutawakkil padanya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Dengan bahasa Sunda takbirul kalamnya ya kita menginginkan bersama nanti di hari kiamat. Amin. Dintenan akhir pamugi abdinya rengan salira sareng ibu rama abdi miring ka anjeun Rasulullah ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Doa di sana Bapak Ibu canaknya anjena yang telah berjasa yang tak terhingga nyaan Bapak di mulai tadi beres Pak sok bawa dalam doa Bapak dalapan anak keomehan kabeh anak jangan jadi sembraga jadi karaga Bapak meskipun masih pikun turun main antri di dulu tadi cina aku biasa beda Bapak supaya anak hidup sehat simpan. Kadang-kadang seorang anak yang banyak Bapak
terus rokok, terus itu, kadang-kadang berbagai alasan, padahal tidak ada. Nauzubillahimin, lain berarti semuanya, bukan. Kadang-kadang ada di hati sama. Kalau sahabat bertanya kepada Rasulullah, di antaranya saking cinta kepada ibu dan ayahnya, ya Rasulullah, apakah sama cinta kasih anak? Kalau dia segala sesuatu kerahkan untuk mencintai ayah dan ibunya, dibanding dengan ayah dan ibunya, oh ya Allah, tidak akan sampai kepada kecintaan yang sejati adalah ayah dan ibu. Maka jangan doa anjina, ulang doakan anjing, mudah-mudahan tapi tidak kau tahu, ulang sok seringkan ulang ngapain kau yang nanti kalau sadar ulang semakan ternyata aman tos mainan ulang katan tosan sahabat tadi baru ulang akan cinta kanjeng bahwa hanya kali sabang sana kamana ulang sungguh daya solusi, tapi Islam dinullah dinul Rasul memberikan solusi. Tak kala anda ingat ayah, tak kala anda ingat ibu, maka hidupkan hati anda, qalbun anda mengingat kepada Allah. Qalbuka ma'a rabbika, qalbumu menyertai Tuhan. Hidup hati ingat dalam surah Al-Qamar, dikirina. Tak kala itu sentuh ingatanmu jasa-jasa mulia mereka, maka manfaat ingatanmu sampai sukacita kepada ayah dan ibu dalam hidup dan rahmat Allah. Itulah Islam solusinya begitu. Minat kita kepada Allah. Walaupun kamu ada paling sabai dan angka, dan Tuhan tidak jauh dari kamu. Tak kalah hati kamu selalu rekumahan dari tahu apa kamu? Saya mobil bapak itu mana pi laras pak emas berlian akan diantarkan ke ibu mbak apa balas budi kurang saya mana pi, tapi segala sesuatu tatkala ada di dalamnya karena Allah mutaba'ah ke Rasulullah nafa manfaat kami ibu ramah amin. Oh hari itu nanti bapak umroh kata aku jajan kamu bapak hati itu solusi dalam hidup Islam. Jadi rindu bapak rindu ibu tersalurkan dengan media Islam. Maka Islam al-Islam ya lu ada ibadah Islam itu ruh mu'ayenu ma'amurah mu'ayenu sekadar la ilaha illallah dengan akhir pamuji abdinya rengan salira sareng buru-buru abdi minta anjen Rasulullah yang alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini duriah jaddal husaini eyang ras duki kapal walin Allah an ayat pulau Jawa sadayana ini insyaallah duriah Rasul Sunan Ampel Sunan Rohmat Sunan Kudus Sunan Muria Sunan Bona Sunan Gunung Jati dari Jati Bunda Sunan Gunung Jati dari Sidat Ramah oleh bundanya dari Rara Santang Saripah Mudai tapi ketika saya keturunan dari Rasulullah dari mana? Dari Mesir. Berarti saya selain tidak Allah hidayatullah masih dunia Rasulullah cara yang termasuk ayat orang Nasrani Mahdiyah putra dari saya selain hidayatullah ya Maulana Yusuf Maulana Hamsu dan Punten dan semacam iklan insya Allah termasuk yang ada di bagian saya ajak ini
siapa? Al-Hadi sampai ke siapa? Yaitu Musa Al-Qadim, Syekh Jafar Shodiq, Imam Bakir, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin putra siapa? Putra Sayyidina Husain As-Syahid. Sayyidina Husain As-Syahid putra dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sayyidatina Fatimah putra putri siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, maka mungkin nggak pernah jadi kita serius. Tidak pernah malah tidak pernah. Kalau dari ayahnya, Sayyidina Husain siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dari siapa? Ya, Abu Thalib ya. Dan kesananya sampai atasnya dari siapa? Dari Nabiullah Ismail alaihissalam, dari Ibrahim wa'ilullah. Mudah-mudahan Rabbi angkat sampai amin. Nabi surga Nabi azibu awladaku, ada itu tak ada anak-anak. Alas-alas si solid karena tiru bagian ataupun pertama hubbi nabiku, cintailah Nabi Arani. Dan cinta masuk ayah apa? Ayah cinta mah hoyong aku, hoyong mir. Terus sebab ada jiwa. Jadi cinta perjuangan itu mulia luar biasa, karena anak luar biasa, pertolongannya kayak luar biasa. Nanti di hari sekali hari akhirat akan memberikan pertolongan, yaitu syafaatul uzma. Di sekarang di dunia kalau kita berhubung bersama frekuensi beliau akan menolong kita, karena dia cahaya. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurut, kau itu cahaya, kau itu cahaya matahari bawah, kau itu cahaya di atas cahaya. Kenapa? Karena tembus ruh kita, tembus kepada kolbun kita, sehingga aku sadar dibawa oleh cahaya beliau mengenal Allah. Mengenal Allah yang maha tahu, yang maha sempurna, yang maha satu. Inilah cahaya yang tak terhingga dari kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi, maka cintai. Kedua, wahubbi tilawatil Quran, dan ajarkan kepada anak-anak kamu semua itu pada Rasul, yaitu supaya cinta kepada Al-Quran. Al-Quran kita sering memiliki punya di rumah, di atas TV, di atas lemari, tapi kadang-kadang bulukan harus tukang baca kunaon iya HP HP yang terhidup, jadi HP yang hidup, jadi terus tadinya terbatar bulu-bulu, maka betapa lelah kita terhancur oleh keadaan karena meninabukan kita tak sadar, padahal setiap nafas keluar kita ke dalam jatah waktu kita sedang menyusup. Walaupun setinggi apapun hayalan-hayalan kita, dengan kekayaan kita yang hebat, kepopuleran kita yang kuat, sehingga merasakan kita ini akan abadi. Ya sebuah malahu abadi, sehingga mengira kita ini walaupun tetangga saudara kita sudah duluan pergi, tapi egonya kita, nafsunya kita, tetap kita merasakan tidak akan itu terjadi. Walaupun tidak bibir berbicara begitu, tapi fakta kehidupan. Kenapa? Karena ya sudah dimanjakan oleh keadaan. Mudah-mudahan kita kembali pada Allah dan Rasulnya, amin. Dan tetap diberkahkan rezekinya, amin. Diberkahkan jabatannya, amin. Diberkahkan karirnya, diberkahkan populernya, tapi tidak tertipu kita dengan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan untuk kita. Bahkan kita menangkap dengan rasa syukur. Karena apa Anda bisa syukur? Karena hati hidup mengingat Allah. Zikrullah. Maka idza dzakartani sanatan. Apabila Anda ingatku, niscaya Anda mensyukuri nikmatku. La ilaha illallah. Amin. Yang ketiga, wa hubbi ahli baiti. Tanamkanlah kepada anak cucu Anda supaya cinta kepada ahli baitnya, keluarganya. Ya, kita cinta para wali, Wali Songo yang di Banten, yang di Garut, yang di Tasikmalaya, dan di mana aja. Berarti kita hakikatnya cinta kepada Rasul Allah. Maulaya
salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kun. Ada lagi satu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabi wa ahli baiti kullihim. La ilaha illallah. Tatkala salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di Madinah berkumpul, datang dari suku Badu yaitu Busum di kampung di kota Madinah, tapi dari Busum datang kepada Rasulullah, bertanya beliau, ya Rasulullah, di tengah-tengah sahabat banyak, ya Rasulullah, mata sah, kapan terjadinya kiamat? Bagaimana Rasulullah menjawab? Ma'adatlah, kenapa kau menanyakan pertanyaan yang dahsyat luar biasa? Kalau aku ingat tentang itu maka akan cepat turun. Prahara petaka yang dahsyat luar biasa waktu itu. Apakah kamu sudah dipersiapkan untuk hari itu? Maka kata sahabat dari Badu, ya Rasulullah, puji-puji Nabi, jajan seger, jajan akan, jajan mana Rasulullah, ya Rasulullah, ma'adat juga, jajan Nabi mempersiapkan, walakas sholat, walakas siap, jajan seger sholat, jajan seger puasa, tapi dina jiwa abdi, dina mana abdi, uhibbullah wa rasul. Tapi ada rasa cinta ke Allah sama Rasul. Padahal cinta itu diimplementasikan dengan perbuatan. Tapi belum melakukan kekuatan mengimplementasikan apa yang diperintahkan. Tapi tertanam dalam cinta bahwa hanya Allah dan Rasul kecintaan segala-galanya. Maka Rasulullah bagaimana melanjutkannya? Anta ma'aman ahabba, engkau akan bersama orang yang cintai. Nah, mudah-mudahan bersarai dengan sarangan. Amin. Dirangin amin. Kita sok aja nih. Sair-sair ke bapak ibu yang asli. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam Al-Qiblat ini. Ibu-ibu lagi nyetrika ataupun lagi di kamar mandi ataupun di kamar tidur, terdengar sama suaminya, selalu ibu memandangkan sholawat. Sungguh suaminya pun akan senang pada itu. Tapi yang dikatakannya ya Habibinya ya Muhammad. Tapi kalau ibu-ibu memandangkan dengan kata-kata syair, tapi alamatnya bukan ke Muhammad, ya Habibi, ya Pak Agus, itu bagus, bisa. Ya Habibi, ya Pak Ade. Sungguh suami ibu waktu itu juga keluar sambil memarahi yang luar biasa. Apa maksudnya? Ya. Tapi kalau kepada Muhammad tetap mereka ridho. Dan ibu pun juga kalau mendengar suami sholawat senang kan? Betul? Karena ada giroh dalam ibu kecintaan kepada Rasulullah. Karena ada giroh dalam jiwa bapak pun kecintaan sama Rasul luar biasa. Mudah-mudahan orang tercatat kecinta. Amin. Terus katanya riwayat sejarah kita tak apa-apa amat. Seorang 10 tahun orang bahas tentang rahmat Rasulullah. Intina deh, serius intina. Nuki Rasulullah kurang wajib diikuti. Serius disebutkan. Pidato Rasulullah, soheh hadis Nabi, mutawatir. Pidato Rasulullah, kami umatna, kami bangsa dayana, jadi dulu di mana pun. Wete di mana lagi. Kumaha pidato para sahabat, kaifa nujadilu imanana ya Rasulullah. Kumaha bicaranya ya Rasulullah. Keur wete iman abdi sadaya. Kumaha walaran Rasulullah, qala bi kasrati qauli la ilaha illallah. Itulah peran ibu tatkala bikin di mana wae, bikin wae di bumi, di musola, di mana wae, berarti ibu-ibu, bapak-bapak dahnya ya Allah, penyebut agama Allah. Itu ceramah itu sudah dapat
betul hak dakwah yang sebenarnya dakwah. Karena dalam ungkapan ketauhidan itu secara dakwah itu bilisan dengan tulisan la ilaha untuk kebenaran oleh teman-teman saudara seiman seagama. Tapi ada lagi dakwah isir rahasia. Ibu mengucapkan kalimat itu semesta mengakui bahwa ibu abdul wahid, bahwa itu adalah ibu itu hamba yang sedang mentauhidkan Allah. Maka seluruh semesta tahu ibu itu dakiri, ibu itu dakirun. Alhamdulillah. Bapak dikir Allah, bapak bukan berdakwah. Misal, bapak tidak pernah ceramah, tapi bapak selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak itu berdakwah. Di alam bayyah, malam-malam Allah itu menebar ruh bapak kepada semesta bahwa bapak itu abdul wahidun. Maka tercatat dakiri, hamba-hamba yang mengingat Allah. Insya Allah. Maka karena itu kalimat inti dalam tauhid, karena itu inti dalam Al-Quran, dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur, dalam suhuf Ibrahim, Nabi Musa, termasuk suhuf Nabi Idris dan Nabi Isa alaihissalam, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Dikir yang mana yang seperti itu terus sampai alam pun mengaku, bahkan bebatuan, pepohonan, ikan di lautan pun mengerti dengan tasbih tahlil dikir Bapa, dan yaitu dikir yang tersambung apa yang diucapkan ada di ingatan. Maka syukuran toriko dilihat sama dia mah nyata dikir jahatna la ilaha dikir hati anak sawaria hidup hatinya dengan Allah itu maksud bantu. Jadi napal kesetan kalau Allah dinaruh Bapak, napal kesetan kalau Allah dinaruh. Nah, mudah-mudahan la ilaha jadi tersambung. Kalau sudah tersambung itu karena energi dikir sudah saling berenergi, sudah saling bersinergi antara ucapan dan ingatan, maka rahasianya yang hidden dan yang nampak maka tersambung, maka akan lahir dalam kolbun dan jiwa ibu ahbabta, bahwa Bapak akan diberi oleh Allah kekuatan mencintai seluruh para anbiya, yang para anbiya pun sedang mencintai kepada Bapak. Mudah-mudahan alhamdulillah ahbabtakum, tatkala Bapak menyebut sholawat, berdoa dan berzikir yang diucapkan hatinya hidup, maka ahbabtakum, Bapak cinta kepada Rasulullah sampai para sahabatnya, sampai kepada para kasih Allah. Kekuatan esensinya akan bertaburan karena nilai energi kalimat tauhid yang dihidupkan dalam kolom Bapak. Mudah-mudahan. Lalu sesudah ahbab tahu maka arrob tahu, Bapak akan diberi kekuatan oleh Allah mengenal makrifat para anbiya wal mursalin. Subhanallah. Bapak akan diberi kekuatan mengenal makrifat para syuhada wal mujahidin. Bapak akan diberi kekuatan mengenal makrifat para sahabat, para aulia Allah, para ulama dan ulama. Dengan apa? Dengan intelektual Bapak yang begitu canggih. Dia bukan itu, tapi itu melangkah menyusul. Tapi yang langsung datang intuisi ilham dari Allah kepada nur yang ada di Bapak. Karena itu datangnya dari awal, yaitu dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah terkadang di jelma dianggap usaha biasa-biasa, tapi kunaon manehna dikir bukitakeun sireum bae cai makan. Nah, ari jelma kadang-kadang buru dijubro dipantong lain teu ima baraha yang dimikirna ke kalau Bapak mana mau oge hayang tah dikir cukup manehna ngalukeun duit baginya kabeh. Dia boleh saja di hadapan manusia diakui dia itu adalah baguran itu iya, tapi dia tidak ikut aktif, maka tetap itu masih wilayah teori. Maka intelektual belum kepada praktisi, belum pengamat, belum tidak butuh Allah dengan semua yang kamu hanya teori, tapi kamu seakan menghadap Allah penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Siapa itu? Bukan siapa
mah sujud syukur kamu. Menangis maca letih syukur kamu komo. Anu akhirna mukhalif silidin sigede karasa manfaatna eta jelema kulihat kudu leutik oge da penuh dengan domisraan. Da boga rasa dina dirina si beunghar lain kuring kabeh ge gerak jeung diamna milik Allah, rezekina di aturan Allah. Sadeuk itu miskin urang kaya, urang keur kakurangan, batu keur kepunahan luar biasa. Terima kasih kucing terima kasih goreng cangka posisi kudu numpang. Namun sababna sabab kabeh aya muka bumi takaran Allah. Urang takaran Allah, batu takaran Allah. Mana mungkin takaran Allah terbuka. Leres. La ilaha illallah. Hirup. Anu akhirna sohita bapaknya nyarengan nurna nyarengan kuna sabab induknya sudah tertampung dalam kolbun bapak, dalam kolbun ibu. Jadi sudah tidak ada tirai dalam spiritual antara bapak dengan para kaki Allah nurnya. Berarti bapak sudah menyatakan bersama di dunia ini, insya Allah di akhirat ini bapak bersama. Amin. Nah bersama kapan jaganya kowe kiamat itu berarti bakal jangan ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad terakhir itunya. Ternyata hadis sahih, bina diskusi oke aja. Tapi kalau Anda sudah bergabung sekarang di dunia ini ya sudah tidak akan mencari-cari, karena mencari-cari pun juga dibuat tahu itu bukan alam perjuangan, bukan alam ikhtiar. Alam ikhtiar dan perjuangan sekarang di kampung ini, betul Pak? Akhirnya maka malam ya drop, lam ya su. Siapa yang tidak menanam ya apa-apanya. Mudah-mudahan Kak Indra, Mbak Ibu, Bapak-bapak saya yang menanamkan. Amin. Keabadian. Maka kalau orang meninggalkan dunia yang fana ini, maka kita menyandarkan kepada Allah dan Rasulnya yang kita ikuti menuju Allah, maka kita tinggal menuai buahnya. Amin. Mudah-mudahan kurang langkungnya orang hidup bahwa kesalahan bagi soleh keren. Dan rendah ampunan Allah nyerahkan kurang. Amin. Kalau aku tidak disertai dengan kesombongan pengakuan, karena kita tahu ingat Allah. Nau sombong kamu. Nau bukan seorang hebat. Dan negara mencari itu al-mudabirna Allah. Maka lurus terang. Seperti bapak ibu di bulan Nurul. Sok bulan Nurul di bulan Agustus. Sok ceritanya berlomba-lombanya di bulan Agustus hari 17 Agustus keras. Itu yang tahun keras. Ayo sini petotnya mau tetap begitu di grup lagi. Ayo oke Pak. Ke kaleci masih keras. Kita udah mana gua. Nanti ke kaleci bukan 10 meter bukan 5 meter. Suruh penelitian. Ayo grup A. Dulu bapak biru anggota habis kaleci dan senok mungkin angkro bapak memuji bapak tai muji dan bapak iya toh bumi bapak memang toh bapak bertugas yang terkait kan cici terus jadi lah tadi pak pujian kalau kau coba pujian bapak turunan dia murah kaleci terus tuh airnya sih ke bapak kaleci nyati aja itu batu kau malah bisa tau kaku tau tadi mah keras tidak terjebak dengan hujan dan tidak terjebak dengan cacian kaleci nabi kadis mudah-mudahan amin. Orang hidup di dunia itu akan selalu ada pro kontra betul meresep kemana baliknya eli bagikan boga ulah mualina rek ditemalan ku hujah deui ku dalil deui ku kakuheul deui bea waktu kontrak terus berjalan janta yang sudah lama saya bakal kenal mereka gue yang sudah capek nges balik Allah ilaha usaha dia nya berproses biasa pas sambil kerja aja kantor keras ya. Itulah pengikut hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat ajaran itu senang itu keributan lima makan mal akhlak
saya kami nyampurnakeun akhlak itu kan teras berapa dah diumumkan sok aya horea sok aya hayang leres sok aya dina diri urang yang hayu berapa pangaosan al-barokah takwa bersasan lain teu hoyo abi ngaos pangaosan dari kami kan bari mati bahan bari hokam bari maurida nanti kaos asapura nanti kaos ieu leuheung lah nya asapura teh begitu kita yakin hayu diri ya urang kan jamaah ngaos Al-Quran ngaos Yasin ngaos Waqiah naon jamaah mikir kali urang lain itu asam diberi ada aku berarti ke masjid itu di pemajikan itu karena saya Al-Quran itu berang ciri ada waktu ada main ngaji karena Al-Quran kacirina kita Al-Quran itu unang pas ke itu nyebutkan Al-Quran terlibat dalam pemajikan atau salahnya orang kan kalau banyak biasanya pemajikan ini ada salahnya rumah tadi asapura nyeri cangkeng tapi pas taman ini ada musim mana orang itu mana sabra jadi mana cangkeng nyeri cangkeng kuring kalau panggilan itu tapi kafe masa baca itu cangkeng dia dari waktu pun perang kafe sampai sekarang cuma kaburan sadaya nah karakter diri kurang kenal kurang dan lain apal karakter kurang sampai menang kurang mau apalkan diri makin buka diri teh kurang saya itu banyak hikmah beda-beda warna mudah-mudahan ngalakukan ieu pengajian ku Allah disembuhkeun amin bihaqi la ilaha illallah oh geus kuat eta mah diprakrak lamun boga tur kabogaan ada lagi urang teu kuku naon ieu mah teh kabar uratna maju padahal lamun urang ningali batur bunga urang panggulan ngucapkeun subhanallah walhamdulillah sungguh itu terdapat hamba yang sedang memberikan syukur kepada Allah dan orang yang diberikan nikmatnya belum mengungkapkan rasa syukur atau sekalian ku bapak ningali maka dasarnya luar biasa akhlak yang mulia mulia Allah kita teh perkara teh Allah pun hijabna lagi si dan ngabokan itu ieu ngabokan tong boro-boro eta dikirna ge kagabokan aku naon ari dikir teh daku sholawatmu kurang perlahan sok keriukeun saleh-saleh la ilaha illallah dikir urang nu mana nah adat apa geus ibadah atau geus naik dalam apa geus naik dalam marifat moal apa suka dina kita kalau anda mau tahu kampung anda di hadapan Allah tanya diri anda istafti kolbaka tanya hati anda berkumaha waktu mengucapkan itu tanya hati anda dinaku sholawat bener ya apa biasa-biasa saja apa kumaha ngan kaos kurang dimakan yang mudah-mudahan ku Allah enal ke bimbingan hidayah taufik mantena ka urang amin la ilaha illallah kopi aos kita anu yang tahlil tatana paranya la ilaha illallah la ilaha illallah kumaha da nguru mui hate teh ngaboh da geur mikirkeun seneng leres la ilaha illallah tempe itu tahu la ilaha illallah make kopi itu la ilaha illallah pirang itu make lagi la ilaha illallah dianggap kesiahan Pak oh caoge kan ngantukeun da tuluy deui dikir la ilaha macana la ilaha illallah benyora kene la ilaha sok aya itu ada saya ini dari orang jujur saya leres lamun jujur aja Bapak insyaallah mah ditanya di akhirat ada kan jujur aja ngangkat kalakuan eta teh sok sering dina hate mudah-mudahan dah mah amin nah eta lamun dikir itu namanya masih kene papisah risana jeung intan nah lalu papisah berarti badan nihar hatimu
lamun ningali na satu hewan naon keuyeun leres paham bawa cara ngaduan ari di dunia rupa manusia kasih batu ari di mana dia ini keuyeun kulit karona nah udah ayo biro kita keuyeun supaya jadi manusia sabun amin sabun keruhna la ilaha lamun eta kan karuah nah sok kitu wae apa tutur ayo ngomong sorangan bisa di jalan suka seri sorangan bapak atau ibu mesti monisna turun ke damai eta masih sopan nah jangan disuruh sopan tuh dia terus karena monis karena sadar bapak apa ibu apa eta ngomong dan nyaru ucapan dia ingetan. Tapi yang kurang dipikir, tatkala dipikir mengingatkan kita, tatkala sholat mengingatkan kita, nah ini itu manugel menuju hilang akal. Kayak kemuliaan kita hukum agama di sholat di doraka, tersahut ke doraka dan tubuh hilang akal. Hari urang hilang akal itu ente orang mau rumah kita ni, dan orang mau kata tangan, ya mungkin orang ngomong kita tangan. Ya, mau berapa prodi pemajikan ngaku naon kurang setiap malam kalimah Allah, kalimah Rasulullah teu nyambung hate urang. Beres. Teu nyambung la ilaha gentayangan teu nyambung. Sadar teu nyambung lagi kan sehari-hari sadar. Yo. Aya bergomai hate berarti hari malu gelo. Bener mah mandi mah. Lalu bapak geus ngaku leuwih jero, abi ngaku leuwih jero, cabeun kan. Kantor. Lah. Lamun ditanya, urang leuwih kamu, kumaha? Wah, mulai bertol akhir jero kene. Lah. Dari cabeun bener. Mengaku salah. Berarti salah. Mudah-mudahan itu salah dalam bisa dari amin. Sadar dulu kadang-kadang kalau ya pokoknya ya ulang hati nanti kalau dulu kalau terkait sholat 5 kali puasa 5 kali kis nabi kok emang Allah terbarat nabi ya gusti dari meja babi gusti mendapatkan maha bakul maha gusti dari pikir wae gusti yang hari hidup siada nangsa karena itu masih kayak bisa ngobrol karena itu masih kayak bisa uring karena itu bisa kayak ngadiu karena itu bisa harta kira kita cukup kata orang sok atuh gerakkeun hate teh ningali kaulang kaulang kamar poho urang kamar da urang nambah teh loba poho kau ayo pepenta ayo urang teu nya tong Allah Maha Agung Maha Sampurna urang oge ka jalem boga pagawe oge itu kan urang dibere diperingati dinaon dideuhan ditanya tapi ingat-ingat ya mulai teh bapak diatur sami-sami karena Allah Maha mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati sholat salena memberkati rezeki salena memberkati ibadah salena jadi inti nama nu dicatat inti dalam arti maulid Rasul yaitu kalimat tauhid kalimat ikhlas kalimat takwa kalimat rahmat kalimat jannah taqwa annahu la ilaha salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah terakhir tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriya Allah Allahumma bisamati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadi banyak sarifah Allah kira mampu aku terpasuh aku kasadayana mudah-mudahan aku bisa bapak
ya Allah sampai lidakan di surga manteman. Amin. Ridho rahmat fadl anjingan. Ada nambah wa yakum ajmain isabillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dah. Matur nuwun kalayan sareng agengna ka bangsa Pak Kiai kangge aluna anu kakidasan bisa hikmah sareng manfaatna kangge urang sadayana. Anu mudah-mudahan biasa pamangkeun urang sadayana kalayan kuring ridho kuring rahmat sareng maturana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara kalayan acara parantos dikapayunkeun mangga salajengna waktu tutup ieu pangaosan anu adalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga salajengna ka bapak-bapak sarta acan meuli aya sakadi tumpeng nungkeun diraosan kalayan ditu